Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kita ketengahkan pembahasan surah Asy-Syura ayat 22-23 dengan penjelasan menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama tafsir. Al-Quran surah 42 Asy-Syura ayat 22-23. Kamu akan melihat orang-orang yang zolim ketakutan terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan azab itu pasti menimpa mereka, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh berada di taman-taman syurga. Mereka memperoleh apa saja yang mereka kehendaki di sisi Rabb mereka. Itulah karunia yang besar. Itulah karunia yang Allah gembirakan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan, niscaya kami akan menambah kebaikan baginya. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang zolim ketakutan ayat 22. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan bahwa di akhirat nanti, setiap kezoliman sekecil apapun akan dibalas. Dalam hadis riwayat Muslim, kezoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Para mufasir mengaitkan ayat ini dengan peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang menumpuk kezoliman akan hidup dalam ketakutan karena amalnya sendiri yang menjadi bumerang dan dibalas pada pelakunya. Tentang permintaan upah ayat 23, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa beliau tidak pernah meminta bayaran dari umat atas dakwahnya. Yang diminta hanyalah agar manusia beriman, beramal soleh, dan saling menjaga kasih sayang dalam kekeluargaan atau silaturahmi. Ini sesuai dengan penjelasan ayat bahwa al-mawaddah fil qurba adalah kasih sayang dalam keluarga dan kerabat. Penjelasan dari para ulama tafsir, Tafsir Ibnu Katsir, ayat 22, orang zolim itu takut dengan amal buruk mereka di dunia, lalu pada hari kiamat mereka akan benar-benar ditimpa akibatnya. Sedangkan orang beriman diberi belasan surga, dan di dalamnya mereka mendapat apa saja yang mereka kehendaki. Ayat 23, Allah memberi kabar gembira kepada orang beriman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meminta imbalan dunia, hanya agar umat Islam menjaga silaturahmi dengan keluarga dan kerabat. Ibnu Katsir menekankan bahwa al-mawaddah fil qurbah lebih tepat dimaknai hubungan kekerabatan secara umum. Tafsir At-Tabari, ayat 22, kezoliman yang dimaksud adalah syirik, maksiat, dan kezoliman terhadap sesama. Balasannya akan benar-benar menimpa pelaku. Ayat 23, yang dimaksud al-mawaddah fil qurbah adalah perintah menjaga kasih sayang dan hubungan kekeluargaan, bukan bayaran bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hanya ingin agar umat tetap terikat dengan akhlak mulia. Tafsir Al-Qurtubi, sebagian ulama ahlu sunnah menafsirkan bahwa ayat ini menekankan pentingnya silaturahmi. Namun mayoritas mufasir seperti Ibnu Katsir dan Tabari menegaskan makna umumnya adalah menjaga hubungan kekerabatan. Kesimpulan dari pembahasan bahwa ayat 22, orang zolim di akhirat penuh ketakutan dan balasan amal buruk mereka pasti menimpa mereka, sedangkan orang beriman dan beramal soleh mendapat kenikmatan syurga dan karunia besar. Ayat 23, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meminta upah dunia atas dakwahnya, hanya meminta umat untuk menjaga kasih sayang dalam kekeluargaan. Ini adalah kebaikan yang akan dilipat gandakan oleh Allah karena Dia Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri amal hambanya. Demikian pembahasan singkat surah Asy-Syura ayat 22 dan 23 untuk menjadi tambahan ilmu dan tambahan ketakwaan pada tiap diri seorang mukmin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.